Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela Duplastika dengan NIM 4181901075 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 statistika dan probabilitas. Saya akan menjelaskan yang pertama ada bab 1, yaitu statistika dan probabilitas. Definisi dari statistik dan probabilitas. Statistik adalah penggunaan data kuantitatif yang menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan probabilitas adalah suatu angka yang mengukur frekuensi relatif dari suatu kejadian dalam jangka panjang atau menunjukkan suatu tingkat kepercayaan. Pemakaian konsep-konsep probabilitas menjadi dasar atau landasan dalam mempelajari teori keputusan secara statistik dan statistik inferensi. Tujuan statistik ialah suatu pendekatan modern untuk menyajikan mengenai konsep-konsep dasar dan metode statistik secara lebih jelas dan langsung dapat membantu seseorang di dalam pengembangan daya kritik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan dengan menggunakan cara-cara kuantitatif. Manfaat statistik ialah membantu orang-orang, khususnya dalam mengambil keputusan yang selanjutnya dipakai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, kita beralih ke bab 2, yaitu distribusi frekuensi. Definisi distribusi frekuensi yaitu merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpencar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Macam distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi terbagi menjadi dua macam, yaitu distribusi frekuensi adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Sedangkan distribusi frekuensi numerik adalah distribusi penyatuan kelas-kelasnya atau disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Jenis-jenis distribusi frekuensi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi biasa yaitu yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi relatif yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif yaitu yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan atau distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Lanjut bab 3, yaitu ukuran penyebaran data. Definisi dari ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Deviasi rata-rata atau mean deviation adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Deviasi rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaan deviasi rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Deviasi standar atau standard deviation yaitu
Aspek penting dalam analisis statistik, di sisi lain deviasi standar juga merupakan penemuan mutakhir dari Carl Pearson untuk menutupi kekurangan yang ada pada mean deviasi. Deviasi standar merupakan deviasi rata-rata atau mean deviation yang telah menempuh proses perhitungan atau diberi standarisasi sehingga memiliki kadar kepercayaan atau reliabilitas yang lebih bagus. Kita beralih ke bab 4, yaitu probabilitas dan teorema Bayes. Probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan. Probabilitas atau peluang merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang acak. Derajat kepastian untuk terjadinya suatu peristiwa yang diukur dengan angka pecahan antara 0 sampai 1, di mana peristiwa tersebut terjadi secara acak atau random. Peluang bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Sedangkan peluang bersyarat yaitu jika terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Yang terakhir bab 5 yaitu distribusi probabilitas normal. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama itu mempunyai sebuah parameter mu dengan sigma yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Kedua, kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. 3. Rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. 4. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Atau hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. 5. Dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu sehingga tidak ada batasnya. 6. Kurvanya berbentuk seperti lonceng atau bintang. Yang terakhir, standar deviasi sigma atau simpangan baku yang terjadi penentu lebarnya kurva akan semakin runcing bentuk kurvanya apabila semakin kecil sigmanya. Karakteristik distribusi normal. Yang pertama, teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering pula disebut unimodal. Yang kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Selanjutnya, mean atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Selanjutnya, jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. 6. 5. Dalam kurva distribusi, dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Terakhir, masing-masing ekor kurva
Di kedua sisi memanjang tak terbatas, dalam beberapa kasus, perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan tidak memotong sumbu horizontal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.